itu ada program apa aja sih dari BPJS Kesehatan terkait program promotif dan juga preventif ini, Dok? Untuk yang saat ini pertama kali adalah ada SRK. SRK itu ada screening riwayat kesehatan. Bentuknya itu nanti semacam pertanyaan-pertanyaan yang nanti oleh peserta-peserta JKN itu dijawab. Screening riwayat kesehatan itu kan setiap 1 tahun sekali ya. Oh, 1 tahun sekali. Iya, setiap 1 tahun sekali. Jadi setiap Januari itu, ya walaupun tidak harus Januari, bisa dan selanjutnya, tapi setiap 1 tahun sekali kita memiliki fasilitas untuk di-assess. Ada juga kalau misalnya Tribuners sudah memiliki mobile JKN, nah di mobile JKN itu akan ada menu untuk screening riwayat kesehatan. Halo Tribuners, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Senang sekali saya Elin bisa membersamai Anda dalam program Tribun Topik. Seperti biasa di Tribun Topik kita bakal mengulik topik-topik yang menarik. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngebahas tentang pentingnya screening riwayat kesehatan untuk generasi muda. Oleh karena itu sudah hadir narasumber kita. Ada di sebelah saya ada Dr. Ika Eri Haryani. Beliau adalah Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Kita langsung sapa Tribuners. Halo Dr. Ika. Halo Mbak Elin. Kabarnya gimana dokter? Alhamdulillah baik untuk pagi hari ini. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Sibuk apa ini dok? Di tengah-tengah cuaca yang kadang panas, hari ini panas, terus sorenya mungkin hujan, lebat. Sibuk mensosialisasikan program promotif dan preventif untuk Tribuners. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Dokter Ika sudah berkenan hadir membersamai Tribuners pada kesempatan hari ini di Tribun Topik. Karena tadi sudah sedikit disebutkan sama Dokter Ika terkait program promotif dan preventif BPJS Kesehatan. Dok sekalian dok, boleh dijelaskan ke Tribuners? Mungkin ada Tribuners yang belum tahu nih dok. Ya. Jadi Tribuners, kita tahu kalau kita ingin sehat itu kan pasti ada upaya pencegahan dan sesuatu ya. Nah, preventif promotif itu adalah kegiatan yang sebenarnya kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan kita semua. Nah, kalau promotif itu berfokus pada mengedukasi ya, seperti inilah ya, sosialisasi seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang dia bisa menjaga kesehatan. Nah, kalau preventif itu menjaga untuk yang sehat tetap sehat, untuk misalnya mungkin yang sudah jatuh sakit itu tidak menjadi tambah parah. Itulah sebenarnya preventif dan promotif. Oke, kalau bentuk programnya sendiri dok, itu ada program apa aja sih dari BPJS Kesehatan terkait program promotif dan juga preventif ini dok? Ya, kalau di BPJS Kesehatan itu sebenarnya sangat holistik ya. Dia ada preventif promotif, setelah itu ada yang namanya kuratif dan rehabilitatif. Kita kan akan berbicara untuk yang area preventif promotif gitu ya. Untuk yang saat ini pertama kali adalah ada SRK. SRK itu ada screening riwayat kesehatan. Bentuknya itu nanti semacam pertanyaan-pertanyaan yang nanti oleh peserta-peserta JKN itu dijawab gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya jatuh, misalnya ada kesimpulan beresiko terhadap penyakit tertentu, maka dilanjutkan dengan yang namanya screening kesehatan tertentu. Kenapa tertentu? Karena sudah disimpulkan gitu ya. Jadi dipastikan oleh para medis benar atau enggak dari kesimpulan dari penjawaban pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi di luar itu sebenarnya banyak sekali yang sudah berjalan. Misalnya Bapak Ibu pasti kalau Tribuners ini misalnya punya adik atau siapa kan pasti ada imunisasi dan lain sebagainya yang melekat di vaskes primer, di puskesmas, dokter keluarga atau klinik, itu juga bagian dari manfaat preventif dan promotif. Nah, selain itu kita juga ada program yang mungkin sudah sangat terkenal ya, program Prolanis. Prolanis itu adalah untuk peserta yang memiliki penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Mungkin itu. Oke, baik Dokter Ika. Dok, tadi sempat disebutin ada screening riwayat kesehatan dan beberapa pertanyaan yang harus Tribuners atau mungkin peserta BPJS Kesehatan jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan ketika kita berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama kah? Atau cukup lewat mobile JKN saja atau lewat kanal-kanal, kan BPJS kanalnya banyak banget nih dok. Lewat mana itu screeningnya itu? Ya, jadi Tribuners untuk screening riwayat kesehatan ini ya, SRK ini bisa kita akses semua. Saya harapannya seluruh penduduk di Semarang gitu ya, mengisi semuanya itu bisa melalui web sebenarnya. Ada web
screening riwayat kesehatan. Nanti kayaknya saya nitip ya Mbak, misalnya ada informasi Boleh. atau di bawah itu biar ada apalah yang bisa diakses oleh teman-teman Tribuners ini ya. Jadi lewat web itu Tribuners bisa masuk, setelah itu mengisikan kalau tidak tahu nomor BPJS-nya bisa menggunakan NIK. Oh, bisa pakai NIK. Ya, setelah itu langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Selain web itu ada juga QR code sebenarnya. Sebenarnya QR code itu juga masuk ke web itu sih. Jadi nanti di dalam istilahnya satu wadah gitu ya. Ada juga kalau misalnya Tribuner sudah memiliki mobile JKN. Nah, di mobile JKN itu akan ada menu untuk screening riwayat kesehatan. Oke. Kalau misalnya tidak lagi, misalnya, aduh kok saya belum download gitu ya, ayo download lah ya. Tapi kalau misalnya tidak pun, saat Tribuners datang ke fasilitas kesehatan, maka di fasilitas kesehatan itu juga akan nampak peserta yang datang ke situ sudah atau belum SRK. Kalau misalnya belum, maka dia akan membacakan pertanyaan, setelah itu akan memasukkan jawaban-jawaban pertanyaan dari Tribuners itu. Nah, nanti akan ada hasilnya di akhir. Gitu. Oke, berarti yang punya mobile JKN otomatis hasilnya, hasil screeningnya itu akan ada di mobile JKN seperti itu tersimpan di situ ya dok ya? Iya. Oke, lalu seberapa penting screening kesehatan ini dok, terutama buat generasi muda nih? Apalagi Tribuners banyak banget yang mudah-mudahan nonton nih dok. Ya, jadi gini, karena tadi kan fokusnya pada pencegahan ya, yang namanya teman-teman masih muda nih ya, Tribuners ini ya, itu kan pengennya sehat terlalu sampai akhirnya nanti kapanpun gitu kan ya. Mendeteksi penyakit lebih dini itu sangat penting untuk mengelola penyakit itu sendiri sehingga kita tidak terbebani dengan keparahan. Jadi misal ya, terdeteksi lebih awal hipertensi misalnya, nah, di sana Tribuners tuh bisa istilahnya diberi edukasi oleh dokter-dokter keluarga atau puskesmas atau klinik gitu, klinik pratama, apa yang harus dilakukan. Misalnya, oh ini berarti harus olahraga 3 kali seminggu. Kita jangan bayangkan olahraga itu berat dulu ya. Kayak misalnya langsung lari berapa kilo, ada lumayan ya dok. Enggak, itu ada pentahapannya. Jadi jangan khawatir. Atau misalnya harus mengurangi makanannya seperti apa. Oh, ternyata kita tuh sudah makan sehat, cuma kita membutuhkan penambahan serat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya itu diketahui lebih awal, tentu kita akan tidak akan masuk ke komplikasi yang lebih lanjutnya gitu. Nah, apalagi kalau masih muda begini kan semuanya pasti masih sehat ya. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan, dan tentu saja kalau kita tahu kita tidak beresiko, kita tenang ya. Kalau hidup kita tenang, maka produktivitas tinggi ya. Betul sekali. Iya, selanjutnya kita bisa istilahnya mawas diri lah ya. Yang penting tahu dulu saya dalam kondisi seperti apa gitu. Oke, berarti bisa dibilang ketika Tribuners atau mungkin peserta BPJS Kesehatan mengisi screening atau mengikuti screening riwayat kesehatan, hasilnya bisa diketahui di hari itu juga dok? Benar. Atau gimana? Benar. Di hari itu. Saat submit itu maka akan terresum hasil dari jawaban-jawaban pertanyaan itu. Ini Tribuners jangan berpikir bahwa pertanyaan seperti ujian nih. Ya, enggak. Ya, mikirnya kayak nanti bikin soal matematika atau fisika yang rada enggak, itu pertanyaannya itu hanya seputar misalnya kesukaan makanannya, terus misalnya habit atau kebiasaan olahraganya, atau ada juga ditanya apakah merokok atau tidak. Ah, itu kalau bisa tidak semua ya. Terus minum kopi gitu-gitu. Jadi benar-benar yang aktivitasnya itu sehari-hari. Nah, pentingnya di sini adalah bagaimana Tribuners itu memberi jawaban yang real. Nah, saat memberi jawaban yang real itu maka akan menghasilkan kesimpulan yang juga mendekati benar gitu ya. Oke, baik. Dok, tadi kan banyak kanal-kanal yang bisa diakses oleh Tribuners dan juga peserta BPJS Kesehatan dalam screening riwayat kesehatan gitu kan. Kalau kejadian nih dok, misalnya pakai JKN Mobile, kita salah ngeklik nih, lah kan hasilnya nanti bakal kurang akurat, apakah bisa diulangi atau ya udah coba sekali aja berlaku atau seperti apa nih dok? Ya, jadi memang kalau screening riwayat kesehatan itu kan setiap 1 tahun sekali ya. Oh, 1 tahun sekali. Iya, setiap 1 tahun sekali. Jadi setiap Januari itu ya walaupun tidak harus Januari bisa dan selanjutnya, tapi setiap 1 tahun sekali kita memiliki fasilitas untuk di-assess
Nah, kalau misalnya Tribuners nih salah ngeklik itu jangan khawatir, misalnya loh tiba-tiba saya beresiko hipertensi padahal saya nggak ada apa-apa gitu misalnya. Nggak masalah, nanti Tribuners bisa datang ke fasilitas kesehatan pertama ya, misalnya puskesmas atau dokter keluarga atau klinik gitu. Nanti di sana akan dilakukan asesmen ulang di depan para medis gitu. Jadi langsung di cross check apakah itu benar atau tidak. Itulah sebenarnya kenapa setelah screening riwayat kesehatan itu kita isi sendiri. Kan tadi cuman mengisi kayak pertanyaan-pertanyaan yang setiap harinya kita lakukan ya. Nah itu khawatirnya memang salah itu, sehingga setiap ada yang disimpulkan beresiko sesuatu, misalnya resiko penyakit kanker serviks misalnya, itu maka harus datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana dia terdaftar. Oke, berarti ketika kita melakukan kesalahan pengisian data, Pun misalnya tidak ada kesalahan ya, asalkan dia masuk ke area yang resiko itu, harapannya Tribuners bisa datang ke FKTP itu untuk dilakukan asesmen ulang di depan para medis gitu. oke, berarti bisa di assessment ulang, Benar. biar hasilnya lebih akurat gitu ya, Benar. Dok ya. Baik, Dok. Kemudian nih, ketika Tribuners melakukan screening riwayat dan ternyata hasilnya kurang seperti yang diinginkan, atau mungkin bahkan, loh, ternyata saya punya penyakit ini nih. Itu gimana tuh, Dok? Yang pertama, Tribuners jangan takut dulu. Jangan khawatir dulu, jangan takut dulu. Itu masih kesimpulan dari jawaban-jawaban atas habit-habit kita tiap hari. Itu pertama itu. Lalu yang kedua, segera datang ke fasilitas kesehatan di mana kita terdaftar. Sebenarnya ada satu hal sih yang sebelum screening riwayat kesehatan ini kita lakukan. Kartu kita harus aktif dulu. Kalau kartu kita nggak aktif, kita nggak bisa lanjut. Diminta untuk mengaktifkan kartu dulu gitu. Jadi memang Tribuners harus aktif dulu kartunya itu ya, NIK-nya aktif dulu, BPJS-nya aktif dulu, baru masuk ke screening riwayat kesehatan. Kalau misalnya beresiko, pokoknya jangan khawatir, tenangkan hatinya, datang ke fasilitas kesehatan pertama, nanti di sana akan diakses ulang. Siapa tahu memang ada hal-hal yang itu masih resiko, jadi belum yang bagaimana gitu. Nah setelah itu akan dilanjutkan dengan yang namanya screening riwayat kesehatan tertentu tadi. Nah di sini ada beberapa ya, 14 penyakit ya, dan dia screening riwayat kesehatan tertentunya itu berbeda-beda tergantung dari resikonya. Misal, ternyata beresiko hipertensi gitu, maka oleh fasilitas kesehatan pertama itu akan digali pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin lebih detail gitu ya, untuk mengetahui perilaku-perilaku mungkin yang perlu bukan tidak boleh ya, dibenerin gitu. Terus akan dicek tekanan darahnya. Tapi kalau misalnya ternyata beresiko, mohon maaf mungkin ya CA payudara misalnya. Nah itu maka dari fases primer akan melakukan sadanis, pemeriksaan pada Tribuners sekalian. Kalau misalnya ternyata ada resiko penyakit TBC misalnya, nah itu juga akan ada pemeriksaan tertentu untuk Tribuners sekalian. Oke. Kira-kira begitu. Berarti ada pemeriksaan lanjutan seperti itu Diulang, ya. bener apa enggak gitu. Oke, Dok, kalau tadi kan screening riwayat kesehatannya posisi kita masih belum tahu dan mungkin kita sebenarnya nggak sakit gitu. Tapi bagaimana kasusnya ketika kita sebenarnya udah punya penyakit bawaan, katakanlah diabetes atau penyakit lain, itu seperti apa, Dok? Ya, tetap mengisi screening riwayat kesehatan tidak masalah, tetap mengisi saja. Tapi sebenarnya untuk yang pasti nanti jadinya kan jatuhnya beresiko kan. Nah, nanti tetap datang ke FKTP. Nah, di sana itu sebenarnya sudah ada fasilitas. Tadi yang kita sampaikan bahwa BPJS Kesehatan itu kan memberikan fasilitas dari preventif promotif sampai ke kuratif. Nah, kalau kita sudah jatuh sakit itu artinya sebenarnya kita ke kuratif. Walaupun sebenarnya yang di area kuratif ini pun ada preventifnya. Jadi misalnya ya, tadi pasien yang sudah terkena hipertensi dengan DM misalnya ya. Nah, itu kan dia sudah jatuh ke penyakit ya, tapi mungkin belum komplikasi, sehingga dia juga tata laksana secara preventifnya, yaitu dengan prolanis itu. Jadi di situ nanti akan ada pemeriksaan di fasilitas kesehatan pertama, bertemu dengan dokter, obat-obatnya lengkap gitu kan. Nanti bisa ambil di apotek PRB, atau kalau sekarang puskesmas di Semarang ini sudah ada yang punya ruang
obat ya, ruang farmasi di puskesmas, jadi lebih mudah gitu ya, datang puskesmas langsung dapat obat. Dan juga di situ ada fasilitas-fasilitas untuk pemeriksaan gula darah setiap bulan, gula darah sewaktu, gula darah puasa, terus ada HbA1c setiap 6 bulan, terus di situ ada namanya klub prolanis. Klub prolanis tuh ngapain sih gitu? Jadi kumpul bareng gitu ya di antara peserta-peserta itu untuk saling support. Tapi di sana juga diberikan penyuluhan bagaimana agar kita memiliki gaya hidup yang membuat kita bertahan tidak komplikasi gitu. Dan juga di situ akan ada kayak senam-senam gitu. Senam-senam untuk gaya hidup sehatnya. Mungkin kira-kira begitu ya. Nah, tadi udah agak sedikit disinggung terkait prolanis ya. Iya, Nah, kemudian pemeriksaan penunjang prolanis itu sendiri apa aja itu, Dok? Kalau prolanis ini kan kita memang masih pada dua penyakit saat ini. Di hipertensi dan juga di diabetes mellitus gitu. Nah, di sini memang kita fasilitasnya masih yang seputar itu ya. Misalnya kayak kalau gula darah DM kan artinya ada gula darah sewaktu, ada gula darah puasa, ada HbA1c, terus ada kimia darah gitu kan untuk melihat ini moga-moga masih bagus organ-organnya gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata di situ terdeteksi, waduh ini sepertinya butuh bertemu dengan spesialis gitu dari pemeriksaan tadi, maka kita biasanya dokter keluarga akan merujuk Bapak Ibu sekalian ke rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit akan ditata laksana. Kalau ternyata ini masih bagus kok untuk dikontrol kembali, maka dikembalikan kepada FKTP. Kira-kira begitu. Oke, berarti kegiatan prolanis itu sendiri diikuti teman-teman yang sudah teman-teman atau Tribuners atau mungkin orang tuanya, BPJS, mungkin tetangganya. Itu harus ikut screening dulu baru bisa ikut program tersebut, atau sebenarnya kita ikut gabung-gabung aja karena kan programnya bagus tuh. Ada nanti belajar pencegahan, kita saling support dan lain sebagainya. Kita harus ikut screening dulu gak sih, Dok? Atau yaudah ikut aja nimbrung gitu boleh? Sebenarnya kalau prolanis itu karena dia spesifik sekali untuk pasien atau peserta yang berpenyakit hipertensi dan DM ya, maka biasanya saat sudah tegak, nah itu tegak memang sudah tegak ya. Ini untuk tidak hanya untuk Tribuners ya, mungkin orang tuanya, mungkin Pak D-nya, ibunya, tetangganya, neneknya, kakeknya gitu kan. Sudah tegak, maka bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tadi yang puskesmas, dokter keluarga, klinik gitu untuk menyatakan saya ikut daftar prolanis gitu. Atau mungkin yang sudah rutin di rumah sakit tapi sebenarnya masih dalam penyakit yang belum komplikasi. Nah, itu Tribuners ya bisa mendaftarkan siapapun itu tadi ya yang berpenyakit hipertensi atau diabetes mellitus itu, sampaikan kepada rumah sakit bahwa bisa nggak penyakit misalnya penyakit Pak D-nya gitu ya dilakukan rujuk balik ke FKTP sehingga nanti di FKTP masuk ke dalam program prolanis itu gitu. Oke, berarti harus daftar dulu ya, Dok. Benar, ya langsung nimbrung tiba-tiba ada orang lagi kumpul terus ikut. Oke, baik. Dokter, terakhir ada pesan yang mau disampaikan ke Tribuners, boleh disampaikan, Dok? Iya. Pasti ya gini ya, kalau kita kan inginnya generasi muda ini terjaga kesehatannya. Oleh karena itu yang kami sarankan, jangan takut untuk mengisi screening riwayat kesehatan ini ya. Semakin diketahui dini, entah itu semakin kita tahu kita sehat atau ternyata ada resiko tertentu, maka kita harapannya semakin greget gitu ya untuk bisa mencegah agar kita tidak berpenyakit. Biasanya kalau masih muda-muda pastinya masih sehat-sehat ya, tapi tolong sekali tetap memberikan sumbangsih untuk pengisian ini agar kita bisa tahu juga sebenarnya di BPJS Kesehatan itu sebenarnya yang sehat-sehat seberapa gitu, yang sakit seberapa. Nah, kalau misalnya nanti Tribuner sudah mengisi dan ada resiko gitu, harapannya nanti dari fasilitas kesehatan tingkat pertama tuh bisa menghubungi gitu ya, dan dilakukan asesmen ulang atau pemeriksaan ulang karena belum tentu yang kita isikan tadi benar. Oke, jangan takut untuk melakukan screening ulang, Tribuners. Yang belum ngisi, ayo segera isi. Yang belum download mobile JKN, segera download. Yang tunggakannya masih belum dibayar, ini yang masih belum aktif BPJS Kesehatannya biar bisa mengakses kesehatan dengan mudah, bisa ikut screening riwayat kesehatan, nanti bisa diaktifkan lagi BPJS Kesehatannya, seperti itu ya, Dok ya.
Ya seperti itu, dan juga yang terpenting adalah tetap menjaga kesehatan Ya, gitu ya benar. Dok ya. Terima kasih Dokter Ika sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Sehat selalu, sukses selalu buat Dokter Ika dan teman-teman Amin. Terima BPJS Kesehatan kasih. Semarang. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Dokter Ika. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.